atau tragedi seorang perempuan yang meregang nyawa. Di ujung itu ada bacaan 102 sampai 104 belok kiri ke arah sini nih. Nah, sementara di depan pintu masuk itu 101-nya. Tapi ternyata 102 sekarang udah nggak ada. Diam gitu kan, mandangin muka. Terus tiba-tiba situ nangis. Makanya Netes tiba-tiba air mata ya. iya nangis. Kamis 4 Maret 2024 cuy. Dan sekarang gue masih ada di kota Semarang. Bukan masih ada, gue lagi ada. Kok 4 Maret sih? April. Oh iya ya. Kamis 4 April 2024 dan sekarang pukul 5 subuh cuy. Dan gue lagi berada di kota Semarang. Ya, gue lagi ada di salah satu hotel yang ada di kota Semarang. Hotel ini persis banget di depan dari Wonderia. Gini teman-teman, gue mau cerita sedikit di vlog ini. Ini juga sebenarnya vlog dadakan banget gue bikin karena gue berempat dari Jakarta tuh, Bang Davi, Bucks Triple 8, Echa Yosia, dan gue sendiri itu pengen ke kota Jogja sebenarnya. Jadi kemarin tanggal 3 kita berangkat, tanggal 2 kita berangkat dari Jakarta menuju ke Jogja, tapi kita mampir dulu ke Semarang kemarin nggak sengaja karena kita belum tidur semua. Kita berangkat tengah malam sampai Semarang sekitar jam 8 pagi, kita belum tidur, jadi kita cari penginapan lah. Lalu kita hubungi Graha TV, yang mana Graha TV ini adalah warga lokal nih ya kan, warga Semarang. Lalu kita diarahkan menginap ke hotel ini teman-teman. Dan kita menginap di sini sudah 2 hari kurang lebih. Jadi ini adalah hari terakhir kita di kota Semarang cuy. Setelah check out ini gue bakalan melanjutkan perjalanan ke kota Jogja. Oke teman-teman, jadi gue bakal cerita atau memulai cerita ini ketika malam pertama kita nyampe di hotel ini teman-teman. Jadi kita sampai di sini tuh sekitar jam 1 atau jam 2 siang, lupa gue. Yang jelas itu kita nyampe sini siang, lalu kita check in dengan kondisi yang bener-bener lelah banget karena kita belum ada yang tidur perjalanan dari Jakarta tersebut. Dan dalam kondisi berpuasa juga, bener-bener lemes. Jadi akhirnya ketika kita check in, dapat kamar gitu, kita pesen 2 kamar. Gue, Bang Davi, dan Bucks itu di kamar 104 dan Kak Echa di kamar 105. Lalu ketika kita masuk ke dalam kamar, karena sudah lelah banget, jadi kita udah nggak peduli satu sama lain, jadi kita udah bener-bener tidur ya kan, nggak ada urusan sama orang lain karena capek banget. Singkat cerita, kita tidur itu sampai maghrib. Kita buka puasa, terus kita siap-siap, akhirnya kita keluar lagi dari hotel karena kita pengen explore kan. Kita explore, lalu di situ pada saat itu gue jadi teman curhatnya Echa waktu pas perjalanan kita menuju ke tempat explore. Ini menurut gue yang gue juga kaget pada saat itu dan nggak nyangka sih, maksudnya nanti gue bakal ceritain kenapa gue bilang gue kaget denger Echa cerita pada saat itu nanti di ending. Gue mau ceritain dulu nih dari awal malam pertama gue nginep di sini sampai hari ini. Jadi pas gue keluar, kita mau explore itu sekitar jam setengah 7 atau hampir jam 7 malam. Itu Echa tiba-tiba bilang sama gue, Brel, gue lagi galau. Terus gue langsung nanya, kok galau? Galau kenapa nih Kak Echa? Ya kan, itu satu. Lalu ada kebiasaan lagi yang mana menurut gue ini bukan kebiasaan Kak Echa. Kak Echa tiba-tiba nanya ke gue, kok gue pengen karaokean ya? Di Jogja nanti ada tempat karaokean yang buka nggak ya? Terus gue langsung, hah? Gue langsung mikir, kok Kak Echa ngajak karaoke? Terus gue tanya kan, kenapa Kak Echa? Kok pengen karaokean tumben? Biasanya nggak pernah mau gitu kan? Nggak tahu. Udah tuh, gue juga langsung, enggak lah, nggak ada yang buka karena bulan puasa gitu kan. Udah akhirnya lepas sampai itu, gue nggak ada pembahasan lagi. Cuman dari situ kita selesai explore, pulanglah. Kita pulang lagi ke sini, lalu kita istirahat lagi sampai
jam 3 ceritanya. Jam 3 tiba-tiba Kak Eca ini ngetok kamar 105 yang tempat gue, Bang Davi, dan Bugs tidur. Gue nggak tahu kenapa, karena gue udah ngantuk banget itu. Jam 3 subuh itu gue diketok, akhirnya kita tukeran kamar. Dan gue nggak tahu alasan Kak Eca kenapa minta pindah kamar. Yang jelas ketika gue udah nyampe di kamar ini lagi, gue langsung tidur lagi tuh. Kamar anak-anak ah. Takut. Guys. 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 Bang Davi, Brel. Bang, tukeran kamar dong, Bang. Apa? Gak enak pokoknya di situ. Ya, Bang Davi kasih aja deh tukeran yuk. Itu anak tidur lagi. Ah, tukeran kamar, Bang. Pindahan. Ya, itu lah. Kenapa lu? Diusir kita sama Kak Eca gara-gara ngelihat hantu wanita dia. Lu nggak tahu? Oh, lu lagi tidur tadi. Nah, ini poinnya. Ketika gue mulai tidur, sekitar jam subuh mungkin ya, sekitaran jam-jam subuh, itu Bang Davi ngebangunin gue. Jadi gue 2 kali dibangunin di malam itu. Dan yang paling gue bikin kaget ketika Bang Davi itu bangunin gue. Dan Bang Davi kasih tahu yang saat ini gue lagi duduk, Bugs lagi tidur, Bang Davi lagi tidur. Anjay, merinding cuy. Pernah ada kejadian atau tragedi seorang perempuan yang meregang nyawa. Sekitar jam 11, Polsek Semarang Selatan menerima telepon dari masyarakat bahwa Pak ada terjadi pembunuhan di hotel Monik. Kemudian anggota saya langsung datang ke TKP. Ternyata dicek betul ada kejadian, jadi seorang perempuan meninggal di dalam almari di kamar 102 hotel Monik. Kondisinya gimana tadi, Pak? Kondisinya kaki di atas, nekuk Pak. Jadi almari tepuk, kondisi kaki di atas. Ada luka-luka? Luka-luka tidak ada atau memar-memar. Kaki 2 memar, pipi memar. Dan kehilangan nyawanya di tangan pasangannya sendiri. Itu pada tahun 2021. Gadis tersebut berusia 26 tahun. Dan kalian tahu, kejadian si perempuan tersebut kehilangan nyawanya, posisinya ada di sebelah sini, di meja yang kecil ini. Leher dari perempuan tersebut itu dicekik, lalu kepala perempuan tersebut itu dibentur-benturkan ke meja yang di sana. Lalu mayatnya atau jenazahnya dimasukkan ke dalam lemari yang ada di sebelah sana, di depan toilet. Dan kakinya selonjoran ke arah depan. Oke, sampai sini keep dulu. Gue mau balik lagi cerita ke malam pertama lagi, teman-teman. Jadi di malam pertama itu, sebelum Kak Eca ngetok kamar gue untuk pindah kamar, Kak Eca ternyata gue nggak tahu jam berapa pastinya, yang jelas sebelum Kak Eca minta pindah kamar, saat itu Kak Eca sedang tidur pulas, lalu tiba-tiba Kak Eca mengalami rep-rep atau ketindihan. Dan Kak Eca bilang
ketika dia rep-rep atau ketindihan, dia seperti melihat dari pelipis mata sebelah kirinya, di sebelahnya itu ada perempuan, dan Kak Echa mendengar suara tangisan. Oke. Lalu sampai situ baru Kak Echa minta pindah kamar, teman-teman. Gitu ya kan. Jadi sebenarnya gue juga sebenarnya nggak enak mau ngebahas ini karena ini aib almarhumah gitu kan. Tapi kan yang sudah tersebar di artikel dan video di YouTube pemberitaan memang begitu adanya. Jadi gue cuma menyampaikan doang ya bahwa si korban ini dia itu kan dibunuh sama pasangannya, kekasihnya. Ada beberapa artikel mengatakan suami sirihnya. Jadi mereka udah nikah siri gitu. Nah, si suaminya ini atau si pelaku pembunuhan ini itu dia ngejual korban. Ngejual korban. Jadi emang dia ngejual korban. Dia sewa kamar ini dari tanggal 2 dan jadwal check out itu tanggal 11, berarti sekitar 9 hari. 9 hari sewa kamar ini. Tapi di tanggal 9 itu kamar ini udah sepi gitu. Jadi dia harusnya tanggal 9 check out. Tanggal 11. Oh, tanggal 11, tapi tanggal 9 udah sepi. Tanggal 9 tuh udah sepi. Oke. Gitu, nggak ada aktivitas di kamar ini. Nah, akhirnya di tanggal 10 resepsionis. Di tanggal 10 resepsionis langsung ngebongkar kamar gitu loh. Pakai mungkin ada kunci cadangan, langsung dibuka kamarnya dan diperiksa. Ternyata di lemari yang posisinya ada di situ. Dulu ada lemari di situ ya, sekarang nggak ada di lemarinya. Oke, nggak tahu kemana tuh ya? Nggak tahu, mungkin udah dikeluarin kali ya. Dalam lemari itu ada jenazah korban. Astagfirullahaladzim. Gitu. Dan jadi intinya si korban ini bisa dikatakan penjajah cinta lah. Apa? Penjajah cinta. Penjajah cinta. Oke. Penjajah cinta. Itulah ibaratnya bahasa halusnya kayak gitu. Nah, cocok logi dengan apa yang dirasakan sama Kak Echa ya kan. Tiba-tiba gitu ya. Kok dia ngajak karaokean, tiba-tiba galau gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa. Nah, gue sih cocok logi aja. Kayaknya ada transfer perasaan atau transfer energi gitu. Jadi ngerasain apa yang korban rasakan pada saat itu. Tiba-tiba ngerasa galau, sedih, kayak gitu. Serius men, ini merinding sih. Ini ceritain merinding banget. Tuh, pemikiran gue seperti itu. Cocokologi doang sih. Cocokologi aja ya, tapi belum tahu bener atau enggak. Tapi ini cocokologi. Tapi satu hal yang benar terjadi di kamar ini ya bang. Kamar ini. Dan benar-benar di kamar ini. Jadi kamar ini dulunya 102. Sekarang bukan 105 ya. 105. Di lantai 1 hotel ini cuma ada 4 kamar. 4 kamar 101 sampai 104. Jadi nggak ada tuh 105 gitu. Tapi sekarang ini 105 dan dulunya kan di kamar kan, ini. Ini cuma ada 4 kamar. Ya kan 4 kamar. Yang mana di situ ada tulisan tuh. Nanti tuh yang di ujung ya. Di ujung itu ada bacaan 102 sampai 104 belok kiri ke arah sini nih. Nah, sementara di depan pintu masuk itu 101-nya. Tapi ternyata 102 sekarang udah nggak ada. Iya. Dan kalau gue lihat di video lu nanti bisa masukin lah sedikit footage-nya. Kamar tempat pembunuhan itu ada di kamar ujung. Yang mana ini adalah kamar ujung? Ini kamar ujung. Iya. Dan ada fakta juga. Apa tuh? Nah, pas gue tidur di sini, harus kita pindah. Siap. Nih. Ini pengalaman kita masing-masing nih bang ya. Masing-masing nih. Ya, semua ngalamin nih. Saat gue tidur di sini, ya kan, tiba-tiba gue kaget bangun. Gue lupa jam berapa ya. Siang sebenarnya tidur siang. Gue lupa jam berapa. Gue ngedenger ini tuh ada bentur-bentur kayak ini. Bentur-bentur di tembok kayak gimana sih ya? Kayak begini. Astagfirullah. Posisi gue tidur di sini, lu di sini nih. Si Bugs di bawah. Ini tuh kayak posisi gitu. Dan itu terjadi setelah gua duluan ngomong ke lu ya. Oh iya, setelah lu, setelah gua kan. Ya itulah, lu ada pengalaman juga. Nah, jadi tapi lucunya pengalamannya malah ketika lagi melek sendiri loh. Iya. Karena Bugs juga sama punya pengalaman di mana gua dan lu lagi tidur. Oke. Nah, tuh Bugs yang cerita deh. Oke, Bugs, lu ngalamin apa, Bugs? Jadi kan ketika lu tidur berdua nih di atas, gua di bawah, gua kebangun jam 10:30 siang. Oke. Gua lanjutin editan
yang semalam Bang Davi, gara-gara Bang Davi cerita, jadi gue nggak lanjutin ngedit. Jadi ngedit gue lanjutin ketika gue bangun setengah 11 itu. Gue ngedit 15 menit setelah ngedit, ini tiba-tiba lampu yang ini kedap-kedip. Gue pikir kan gini, biasa aja lah, palingan konslet biasa gitu kan. Gue lanjut lagi ngedit. Baru setelah gue ngedit, baru banget 5 menit lagi kemudian, ini terjadi lagi cuy. Padahal ini aman ya, kita lihat sekarang ini aman. Aman, stabil. Dan ini beneran, gue berani sumpah demi apapun. Oke, sekarang giliran gue yang bercerita tentang pengalaman gue. Jadi memang kita masing-masing ngalamin sesuatu hal yang menurut kita memang itu agak sedikit aneh, karena jujur aja kita ini adalah explorer ya, maksudnya kita selalu keluar kota ketika bikin konten dan selalu nginep di penginapan dan nggak pernah ngalamin hal ini teman-teman. Dan yang bikin anehnya lagi memang setiap kita ngalami bukan gangguan, kita ngalami sesuatu hal ini atau pengalaman ini ketika kita memang lagi melek sendirian. Jadi yang dua tidur, yang satu melek kayak gitu. Nah, pengalaman gue ketika Bak sudah tidur, Bang Davi sudah mulai pules, gue udah mulai mencoba merem, ya kan, udah mulai kayak hampir lelap gitulah. Gue kayak bukan seperti, gue memang denger dengan jelas banget ada suara perempuan tertawa. Tapi gue masih berpikir positif thinkingnya adalah mungkin tamu lain yang menginap di depan kamar gue. Lalu gue lanjutin lagi tidur dan suaranya masih sama. Dan yang terakhir gue kayak ngedenger Van. Tapi gue meyakinkan diri gue ketika itu gue seperti kayak mungkin gue kecapean, mungkin gue halu. Tapi ini jelas banget cuy. Gue jelas banget ngedenger suara ketawa dan gue jelas banget ngedenger suara seperti memanggil nama gue. Tapi balik lagi, kondisi gue saat itu capek dan lelah. Mungkin bisa terjadi, mungkin gue halu. Tapi yang jelas gue yakin banget dan gue ngerasa yakin banget itu beneran dan jelas banget terdengar di telinga gue. Gokil. Dan di hari kedua atau malam semalam ketika gue, Bugs dan Kak Eca lagi beli makan untuk sahur, tumben-tumbenan Bang Davi teleponin kita nanyain, cepetan balik lu beli makan sahur di mana sih? Nah, gue pengen tahu apa juga yang Bang Davi alamin. Gue nggak tahu nih Bang Davi ngapain ya kan ketika kita lagi beli sahur. Gue pengen tanya, gue penasaran banget. Nah, lu kenapa? Orang lagi lu yang nyuruh kita beli sahur ya kan, lu juga yang nyuruh kita cepet balik, kenapa nih? Gak apa-apa nih. Kenapa Bang? Jadi gini, waktu lu pada bikin sahur, lu bete di sini ya. Dan lu maksudnya lu paham lah ya, konten kreator ini pasti paham ketika ngevlog berani, tapi ketika kamera mati takut, serem ya kan. Iya, benar. Sebenarnya ini fun fact juga nih yang mungkin temen-temen nggak tahu. Kita tuh konten kreator, gue kalau lagi ngevlog masuk kamar mayat sekalipun gue berani ketika ngevlog, tapi ketika tiba-tiba kamera mati, tuh gue merinding lihat kanan kiri gitu. Nah posisinya gue di sini sendirian tidur, nggak ngapa-ngapain. Merinding gue, mending gue ngevlog. Oke. Iya kan? Mending gue ngevlog biar gue berani. Gitu juga gitu. Dan maksudnya ya lumayan lah nambah-nambah konten. Akhirnya gue bikin konten uji nyali di sini. Jadi gue taruh kamera, guanya ya udah tiduran ngapain gitu kan. Naruh kamera tuh di depan cermin. Lu tahu nggak sih pas gue lagi tiduran, pintu kamar mandi kebanting. Serius lu? Lah gue panik langsung. Udah lah akhirnya gue kelarin, gue closing, langsung gue cabut deh. Gue nggak tahu nih ya. Ini Emang sih jujur aja ya. Ya nanti kalau lu nonton vlognya lu tonton sendiri deh. Gue manggil nama korban. Oh, alah Bang. Perlu gue sebutin nggak di sini nama korban? Iya boleh deh. Namanya kan Melianti. Gue panggil Melianti, gue gituin. Anjir berani banget. Kamu ada di sini, gue gitu lah. Anjir lu berani banget. Udah lah gue cabut, udah lah gue nggak berani ngelanjutin, udah gue closing langsung gue keluar. Tapi pas
gue juga 2 nih sebenarnya. Oh serius? Beneran antara nggak tahu ya itu 2 apa 3 lah. Jadi pas gue pindah kamar ke kalian, gue cuma tidur ya. Karena kan gue masih ngantuk kan. Nah itu dari atas tuh kayak ada yang tek tek tek. Jadi kayak baru mau merem gini, tek melek lagi kan, bukan mastiin kan ya. Karena kan gue masih tersugesti kan. Terus tek tek tek, kan gue selimutan, habis itu udah kelar tuh. Wah anjir. Itu kan yang kedua kalinya, itu aku langsung kayak nggak mungkin kan aku tidur di mobil gitu kan. Jadi aku ya udah selimutan, tutup mata. Akhirnya ya alhamdulillah tuh bisa tidur tuh. Jadi nggak tahu kenapa ya. Entah ngikut entah apa gitu nggak tahu lah. Oke. Terus juga Kak Eca kemarin sempat cerita ya, sebelum kita tukeran kamar katanya Kak Eca duduk di meja rias ya. Iya. Duduk di sini nih. Di sini. Kenapa tuh? Maksudnya apa yang dialamin saat itu? Jadi pada saat kan mau ekspor kita kan, nah kan ngerasa galau. Dan saat gue ngerasa galau, tuh gue penasaran sama diri gue berantem enggak, apa enggak gitu kan. Gue duduk situ iseng kan, sebelum kita keluar. Jadi lagi males banget keluar nih, aku duduk tuh di meja rias. Gue begini, diam gitu kan, mandangin muka. Terus tiba-tiba situ nangis. Makanya netes tiba-tiba air mata ya? Iya nangis banyak gitu. Nangis banyak, habis itu nggak lama gue langsung kayak lah, gue telepon kalian kan dari mana. Terus ternyata kalian udah di lobi kan. Nah langsung gini tuh, tapi masih ada tuh gulindangan air mata. Keluar situ, bisa terbalik ya ngusap lagi air mata. Yang lanjutan yang tadi itu cerita. Iya ya. Ya wes lah. Oke teman-teman, jadi kurang lebih kayak begitulah ya experience kita berempat menginap atau tidur di hotel ini. Jadi kita berempat sih udah bakal fokus lagi untuk melanjutkan perjalanan kita ke kota Jogja cuy. Buat teman-teman yang tinggal di kota Jogja, kalau ada rekomendasi tempat untuk kita bersantai-santai atau beristirahat atau tempat ngopi-ngopi, boleh komentar di kolom komentar. Karena ketika kalian nonton vlog ini, kita sudah melakukan perjalanan menuju ke kota Jogja cuy. Ya udahlah ya, ini masih ada waktu 6 jam sampai ke waktu check out, jadi gue pengen istirahat dulu di sini. Mudah-mudahan gue sama Bugs nggak ngalamin pengalaman yang kedua. Cukup satu aja kalau gue. Lo men, gimana? Ya, gue udah ngantuk banget nih men. Palingan yang masih melek kan lu. Anjay. Kalau Bang Dav sih gue yakin kayaknya pengen 2 lagi men. Oke lah, thank you cuy. Guys, ini kan aku baru bangun. Tadi aku tuh kayak rep-repan gitu. Mau bangun tuh susah banget gitu kan. Kan aku buka gitu matanya, cuman mau bangun tuh kayak gak bisa. Gimana sih, kalian tahu gak sih rep-repan tuh kayak gimana rasanya? Nah itu yang aku alamin. Terus aku tuh pas aku rep-repan kan kebuka matanya kan, aku tuh lihat dari pelipis mataku sebelah situ kayak ada perempuan gitu. Terus kedengaran banget di kupingku sebelah kiri itu kayak dia tuh nangis gitu, kayak merintih kayak orang sedih gitulah pokoknya. Nah aku tiba-tiba langsung kayak astagfirullahaladzim, langsung coba untuk bangun dan untuk istighfar gitu ya. Terus aku mau kasih lihat nih ke temen-temen ya kondisi dari kamarku tuh seperti apa gitu, dan dimana aku merasa ada cewek di sebelah aku. Nah ini kondisi kamar aku ya teman-teman ya. Aku tuh tidur sebelah sini, dan tadi tuh pas aku rep-repan aku jelas banget ngedengerin ada cewek tuh yang nangis sebelah sini nih, pas di sebelahku persis. Dan ini kondisi kamarku kayak gini ya, tempat tidurnya, terus tempat ini apa, meja di sini. Terus ini cuman ada apa sih, nakas kecil gitu ya buat tempat taruh baju. Tapi aku jelas banget tuh denger ada sesuatu hal di sini nih, sosok cewek nih kayak nangis gitu teman-teman. Ini kamar mandiku ya, tuh kayak gitu. Asli aku takut sumpah.